Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersua di pagi hari ini, Jumat 17 Maret 2023, dalam kasih karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas dan kerja kita sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama beribadah, memuliakan Tuhan melalui doa, perenungan firman Tuhan, dan membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, 17 Maret 2023, yang akan kami jalani. Kami percaya firman akan menjadi penguat bagi iman dan memberi pengertian bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, arahkan kami agar tidak kesana dan kemari, tetapi fokus pada firman yang Engkau ajarkan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, layakkan kami, dan kuduskanlah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 35 sampai dengan 36. Firman Tuhan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari ini diberi tema, bertahan dalam cobaan. Saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Yesus, pembacaan ini merupakan salah satu bagian dari kisah perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Pada saat itu, Yesus memberikan instruksi praktis kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang sulit. Secara teologis, ayat ini dapat memberikan kita beberapa pelajaran penting, yaitu: pertama, Yesus mengajarkan pentingnya persiapan dan kesiapan dalam menghadapi masa depan yang sulit. Kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dengan mempersiapkan diri dan memiliki bekal yang cukup, kita dapat menghadapinya dengan lebih baik. Yang kedua, ayat ini juga mengajarkan pentingnya pengorbanan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk menjual jubah mereka dan membeli pedang jika mereka tidak memiliki pedang. Ini mungkin terdengar agak ganjil, tetapi Yesus menggunakan pengorbanan sementara ini sebagai contoh untuk mengajarkan betapa pentingnya fokus pada misi yang lebih besar. Yang ketiga, ayat ini juga mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan bersama kita tidak selalu membawa kemudahan dan kenyamanan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pada saat dia bersama mereka, dia tidak membawa apa-apa. Kita mungkin berpikir bahwa kehadiran Tuhan akan membuat hidup kita menjadi mudah. Tetapi kisah ini menunjukkan bahwa terkadang Tuhan memanggil kita untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Yesus, penindasan akan dialami orang-orang percaya sebagaimana kata Yesus dalam Matius 10 ayat 16a. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Selagi kita hidup, tantangan dan cobaan akan selalu ada. Hidup tak selalu mudah dan sesuai
dengan kemauan kita. Tetapi Dia yang mengutus kita di dunia ini sebagai alat pelayanannya untuk menjalankan misi Allah yang secara holistik, yang secara keseluruhan tidak hanya kita ketahui secara kata-kata saja, namun tindakan dalam praktek hidup kita sebagai perwujudan ketaatan iman kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kita tak akan dibiarkan berjalan sendiri ketika menjalankan kehendak-Nya. Pelajaran dalam ayat ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri dan mengorbankan diri untuk mencapai tujuan yang lebih besar, serta menghadapi hidup dengan kesiapan dan ketabahan yang diperlukan. Amin. Mari berdoa. Bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Melewati penghayatan minggu-minggu sengsara ini, kiranya kami selalu dimampukan untuk bertahan ketika ada dalam pencobaan. Sebab dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kami tidak akan mampu menjalaninya. Untuk itu, kami bermohon, kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga kami senantiasa dalam pemeliharaan-Mu. Amin.